Katanya bucin itu nggak rasional, karena hidup nggak melulu soal pasangan. Tapi kalau sayang gimana dong? Nah, kali ini kita bakal tanya-tanya sama Cemil-Cemil Squad soal kebucinan mereka. Without further ado, check this out. Nah, bucin itu menurut lo apa nih? Oke, setiap orang juga pasti tahu bucin itu budak cinta. Bukan bujang cinta, bukan? Bukan dong. Paham aja. Ya bujang. Budak cinta ya. Budak cinta. Diperbudak sama cinta. Benar-benar. Bucin itu setiap orang kan mengaplikasikannya berbeda-beda ketika dia melakukannya dengan rasa penuh kasih sayang gitu kan. Itu mungkin dia rasa itu hal yang apa ya? Bagi dia Romantis. dan Bukan bego, bukan. Nah, dan ada juga orang yang menganggapnya itu bego. Jadi antara dua kata nih, romantis sama bego. Oke. Kalau lu gimana? Lu romantis atau bego kalau lu? Awalnya gue beranggapannya bucin itu bego, tapi gue jalani jadi bucin itu jadi romantis. Apa sih apa yang sudah lu lakuin ke pasangan lu kalau misalnya kata bucin itu gitu loh? Maksudnya gimana ya? Lu ini bucin, Ya, hal apa yang lu lakuin bahwa lu ini bisa dibilang bucin gitu? ada banyak hal yang gue lakuin. Jadi salah Apa satu tuh itu? yang pertama, lu itu belum pernah ngelakuin sebelumnya dengan diri lu sendiri loh. Tapi lu ngelakuinnya demi dia. Tapi gue ngerasa ya, gue pertama capek. Tapi gue masih memaksakan gitu kan. Gue nggak bilang kok sama pasangan gue ketika gue dia contohnya aja minta anterin kemana, jaraknya jauh, atau mungkin gue lagi ada kerjaan atau lagi kesibukan, itu gue langsung bisa prioritasin dia. Hal terbucin apa yang pernah lu alami selama menjadi laki-laki nih, penjelajah wanita ya? Oke, ini gue ceritain ya. Iya. Nah, jadi gue punya mantan orang Jakarta. Ketika itu gue lagi di Bandar Lampung. Jadi gue emang udah janjian sama dia, gue bakal temuin dia. Pas pada saatnya gue sebulan berikutnya gue nemuin dia, itu nggak langsung gue ketemu pada saat gue datang ke Jakarta gue ketemu dia, enggak. Tapi gue kehilangan komunikasi dulu selama seminggu. Ada prosesnya. Iya, itu gue rasa itu kayak perjuangan gue itu. Jadi selama seminggu gue coba hubungi dia gitu kan. Tapi apa ya, WA-nya checklist gitu. Tapi gue positif aja. Di blok kali. Gue rasa di blok. Terus gue coba DM dia di Instagram. Gue tahu ya itu dibaca atau maksud gue sampai atau enggak. Tapi gue lihat itu nggak dibaca. Kan harusnya terlihat. Iya di benar. DM itu. Kalau di DM pasti dilihat. Jadi akhirnya gue ada inisiatif. Gue pakai nomor telepon biasa, gue telepon dia dan itu diangkat sama dia. Nyamar lah ya. Iya, nyamar. Diangkat. Terus gue bilang, gue udah di Jakarta selama seminggu, tapi gue kehilangan kabar dia. Tapi udah lupain lah. Intinya gue mau nemuin dia malam itu, karena gue masih ingat Sabtu sore dan minggu pagi gue harus pulang. Waktu gue nelpon dia, gue udah di Lampung. Terus gue nggak tanya alasan kenapa seminggu ngilang gitu. Jadi gue cuman bilang kalau gue nempatin janji gitu kan. Sebulan yang lalu gue mau nemuin dia gitu kan. Kalau bisa gue mau ketemu gitu. Pas waktu dia jawab telepon gue nanya dia ada kesibukan enggak malamnya, tapi dia jawab nggak bisa, katanya dia di jalan sama pacar. Tuh, gue sumpah itu ngebuat gue hancur bener hati gue. Dan gue diem seketika. Gue bingung mau ngapain waktu itu. Terus gue jawab aja. Kalau memang sudah ada orang baru, kata gue, yang bisa lebih bahagia dari gue ikhlas. Dan gue nggak maksa kalau lu nggak mau ketemu gue. Tapi di sini gue udah nempatin janji, gue bakal nemuin dia. Setelah lu yang mantan lu yang kemarin nih udah ninggalin lu, kapan lu terakhir pacaran lagi setelah itu? Setelah gue nggak sama dia gitu kan. Gue agak susah buat Melupakan. Iya, melupakan. Gue susah mau komitmen sama orang yang baru. Gue jujur jalan sama beberapa tapi
Semuanya itu kayak apa ya? Kayak gua ngejalanin itu dengan setengah hati. Pertama, Main-main dong. gua nggak main-main. Ada rasa tapi cuma setengah. Iya ada rasa, tapi itu nggak sepenuhnya. Ketika gue deket sama dia, jalan sama dia, bahkan gue bandingin dia sama mantan gue itu. Goal lu apa nih? Harapan lu ke depannya apa gitu? Setiap orang harapannya pengen lebih dari sebelumnya. Untuk pasangan ya? Untuk pasangan. Gue cuma ya mungkin ngasih tahu teman-teman yang nonton di sini juga harapannya pengen lebih baik gitu. Kita harus bisa menghargai pasangan. Apa ya? Makin kesini kita makin tahu. Gue nggak munafik kalau misalkan physically, tapi jangan lo jangan terlena gitu dengan physically yang dia cantik gitu, atau bahkan dia punya segalanya dalam tanda kutip materi. Tapi di sini kita lihat ketulusan. Jujur, ketika lo kenal sama perempuan, ya lo yang bisa nentuin hati lo. Oke Jay, thank you. Makasih banyak Ya, semoga harapan lu tercapai amin. ya. Oke. Mulai ya? Dari tadi. Udah mulai dari tadi. Kok dia Menurut lo bucin itu apa? Bego apa romantis? bucin itu enak sama orang yang tepat. Enak. Enak Bucin itu gimana? enak sama orang yang tepat. Yang tepatnya maksudnya? Ya kalau sama-sama klik, kalau kita sama-sama suka, terus nyambung satu frekuensi, Jadi enak. enak sih. Nyambung terus nyaman. Kalau kita cowok yang kalau bucin, kita yang nggak bucin, jadi jatuhnya ilfil. Jadi jatuhnya enak bucin. Maaf, ada ngapaan terus gimana? Bego ya. Enak. Jadi bucin itu enak, bukan bego. Boleh gak? Gak apa-apa. Itu bucinan lo bukan? Iya. Yang kedua, Jadi intinya bucin. Gila. Jadi bucin itu bego, romantis, apa enak? bucin itu enak. Enak. Iya. Nah, emang hal terenak yang lo kenapa? Kamu juga kan? Ya, gak salah. Hal terbucin yang lo lakuin apa? Apa? Kok terenak sih kak? Iya terbucin. Kata lo enak tadi. Terbucin. Ah, Apa sih gue nggak pernah ngebucinin biasanya. Oh gitu. Masa ini ngebuka aib Iya beneran? enggak lah cerita. Ayo. Ya cemburu sama tetangga rumah. Tetangga rumah dicemburuin. Iya. Kok bisa? Emang lu ngapain tetangga rumah? Bakar ikan di rumah. Bakar ikan cemburu. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus jadi sedih. Terus dia ngelakuin apa? Selalu dikejar. Kalau sedih sih, perasaan gua lucu nih cerita. Ya, Gak gimana? ini kebanyakan ketawanya anjir. Oke. Coba ambil tisu coba. Dah, enggak. Gimana? Enak banget anjing. Ayo kak, Ya. kok ketawa? Tadi gimana? Kata lu kan apa sih ini? Oke, Terpaku bucin itu amat ya. sama ini, Oke. nyontek lu. Bucin itu romantis sama bego enak kata lu kan. Hal terbucin tadi yang dia lakuin dia cemburu Cemburu. karena gara-gara bakar ikan. Lu sama tetangga lo. Iya. Nah, terus lu dikejar kejadiannya gimana? Sedih ini kayaknya. Gimana? Kipas Apa ini. nih gimana? Nah gitu dong. Aduh panas. Emang bucin itu bikin panas. Apa hubungannya bencong? Ya udah gimana? Ayo. Ini Iya, bucin. terus enggak sih, dia yang ke puncak kan. Terus ngajak teman. Temennya Temen gua sendiri. Terus beli amer. terus Terus dia mabok-mabok gitulah di sana. Terus nelfon gua kan, minta jemput gitu. Bilangnya nggak bisa bawa mobil lagi. Pas gua sampai sana, jemputin sama tetangga gua tadi. Terus dia malah marah, ngusir gua. oh berarti itu hal yang terbucin. Iya, Lu terus dibucinin bikin gitu ilfil ya? sih. Terlalu dikejar-kejar gitu juga cewek kebanyakan nggak suka sebenarnya. Jadi intinya cewek itu bakal ilfil sama cowok yang terlalu ngejer, Iya, terus yang terlalu over, iya. terlalu apa lagi? Ya udah itu aja. Udah itu aja. Tapi intinya enak ya. Enak. Kalau Oh, sama gitu orang ya? yang tepat ya. Nah terakhir lu pacaran kapan? Terakhir pacaran 2000. Jangan-jangan dibucinin gitu doang enggak? Enggak. 2019. 19 berarti 2 tahun yang lalu ya. Lama itu. Enak juga Apa ya? bucinnya. Enak sih. Hmm. Enak banget. Enak banget anjing. Asik. Enggak itu putusnya Canda ya, kenapa? sensor. Ya. Putusnya gara-gara apa? Putusnya gara-gara dia
salah paham aja sih sebenarnya, masalah sepele. Terus Gara-gara nongkrong doang sama teman-teman satu kerjaan. Terus dia nanggepinnya mungkin terlalu berlebihan. Karena nongkrong kayak gini sih biasa. Cuman kan emang namanya udah sayang. Yang namanya cemburu itu mau kakak, mau adik, mau temen, mau sahabat, namanya cemburu nggak mandang itu semua, men. Bener. Ya kan? Berarti itu cemburu buta ya. Berarti sekarang lu udah move on sama pacar lu terakhir. Alhamdulillah sekarang udah Sekarang sama siapa? janda. Oh, berjanda sekarang ya. Oke. Ini kejengjot. Apa? Oke, tadi udah kebucinan yang cukup menarik ya. Nah, sekarang pasti lu pengen punya pasangan yang serius ke depannya. Kriteria pasangan lu yang pengen lu Punya, punya buat ke depan kan. iya, yang punya pendirian sih. Satu. Ya. Terus yang gak kasar sama cewek. Gak kasar sama cewek. Terus Orangnya yang mau bekerja keras. bekerja keras buat Karena membahagiakan. zaman sekarang modal tampang doang tapi nggak mau bekerja keras buat apa? Berarti harga Iya. diri seorang cowok itu bekerja keras. Iya. Ya. Bukan yang lain-lain ya. Bukan. Intinya itu. Harapan lu itu ya buat kedepannya lu pengen dapetin cowok yang bertanggung jawab buat lu dan sayang sama keluarga lu, Iya, punya itu. pendirian juga, Pendirian. Iya. juga ya. Oke, siap. Oke, makasih Mike Sama-sama, Tambayong. thank you. Oke. Hai Son. Halo. Menurut lo, jadi bucin itu romantis atau bego? Sebenarnya relatif sih, relatif tergantung orang yang mandang. Tapi menurut gue sih bucin tuh seru, Bucin seru. tapi kan tetap kadarnya beda-beda. Oke. Jadi menurut lo seru itu kadar emang beda-beda ya. Tiap-tiap orang juga mungkin ngerasain beda-beda. Nah, yang bedain buat lo itu apa? Ya pasti semua orang pernah lah ya ngerasain bucin, kayak kita berbuat sesuatu yang sebenarnya mungkin menurut orang itu di luar batas normal, tapi sebenarnya kita seneng gitu ngelakuinnya. Oh, itu jadi kategori bucin, kita ngelakuin yang seneng. Iya. Nah, ini lo udah bilang bucin itu apa? Hal terbucin apa yang lo pernah lakuin? Tapi ada sih satu yang menurut gue kayak agak hehe ya sebenarnya kalau diingat. So I've been admiring someone for a few years, tapi gue sebenarnya tahu kalau gue tuh bukan yang dicari gitu. Oh. Nah tapi kayak yang ya udah, misalkan gue ngelakuin sesuatu yang nggak masalah, yang penting guanya seneng, walaupun gue tahu kayak ya udah gitu loh. It means nothing for him, but it's okay. Yang penting as long as I'm happy, ya nggak masalah gitu. Oke, berarti lu senang pas pada saat lu ngelakuin hal bucin itu. Iya, karena kan kita ya bucin tuh sebenarnya untuk diri kita sendiri kan. Kalau kita ngarepin orang lain ya kan kita nggak tahu responnya gimana gitu. Jadi hal apa tuh? Kayak ya umumnya gitu kan, ketika dia ngelakuin sesuatu yang dipaksakan gitu kan. Ini apa yang lu lakuin gitu? Iya, gimmick lah biasa, misalkan kayak perhatian atau apa gitu. gitu, standar lah ya, standar orang. Iya tahu kan maksudnya Iya. kayak gitu. Iya udah. Oke, menarik. Tahu kan? Wow. Jadi Atau gimana? nih gue mau nanya, Apa? kapan terakhir lu pacaran? Mungkin 2019. 2019 dan ini udah 2021. Selama itu Enggak lah, nggak terlalu lama. berapa lama gitu kalau misalkan pacaran gitu? Tergantung, ya macem-macem kan. Yang paling lama? 6 tahun. Wow, 6 tahun. Serius? Iya. Itu lo udah lama banget itu. Udah banyak banget hal yang apa ya lo jalanin sama dia gitu. Jadi selama 6 tahun ketika lo bubar, lo move on cepet atau enggak? Kalau mau on sih cepat, karena kan ya kalau namanya hubungan kan harus saling. Kayak kita misalkan main badminton nih, kita sendirian di lapangan ya kan nggak Iya, bisa. benar-benar. Jadi kalau misalkan pasangan kita udah nggak mau, ya udah mau gimana lagi gitu. Oke, berarti lo orangnya cepet move on dan Realistis ya. Jadi berapa lama gitu kan? Ini kan pacaran 6 tahun. Iya. Nemuin orang baru itu berapa jedanya Ya, itu waktunya? tergantung orang barunya kayak Orang gimana. barunya. Kalau misalkan kayak oh ya ini ya bisa cepat. Bisa. Kan kita pasti bisa lah memilah-milah kayak oke, gue sekarang lagi mau fokusnya yang ke sini aja lah gitu. Gitu. Bisa. Emang yakin bisa fokus tanpa pasangan gitu? Maksudnya?
Ya lu ngelakuin hal apa yang lu tuju emang bagus gitu ketika diri lu sendiri lu juga belum bahagia gitu. Oh ya, yang pertama sebelum kita punya pasangan, kita harus fulfill dulu sama kita tahu apa yang kita mau. Kita harus bahagia dulu. Ini pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kriteria cowok lu seperti apa gitu? Untuk kedepannya ya. Ah. Yang pertama pasti yang physically attractive, karena kan ya kita lihat orangnya gitu. Kalau kitanya aja nggak seneng gitu ngelihatnya kayak ngapain gitu kan. Pertama physically attractive, terus yang kedua orang baik, terus soleh. Baik, Orangnya agamanya bagus, karena insya Allah kalau agamanya bagus, namanya kepala keluarga atau misalkan itu, karena kan kita untuk ke jenjang yang itulah maksudnya ya. Oke, iya. Kalau agamanya bagus, insya Allah kan dia bisa jadi ngebimbing gitu kan. Iya benar. Jadi guanya juga pasti belajar lah apa kayak yang harus gue lakuin dan lain sebagainya. Terus orangnya juga tanggung jawab dan nggak kaku gitu loh. Jadi bisa saling lah gitu. Jadi saling melengkapi dan memang kita udah nyambung gitu kan. Iya, jadi kayak ya udah chill aja lah gitu. Satu frekuensi. Iya, harus satu frekuensi, harus saling. Ada lagi? Udah. Jadi gua simpulin berarti yang pertama itu physically ya. Iya, physically jadi oke, dan yang kedua memang dia soleh. Iya. Oke, itu bagus Karena banget. kan kalau dia soleh pasti udah otomatis dia baik, dia bertanggung jawab, dia tahu hak dan kewajibannya kayak gimana gitu. Iya, dan yang terakhir satu frekuensi sama dia. Harus saling. Iya, karena memang ngejalanin hubungan di pernikahan juga, iya. Ya, Mau nggak kita mau gitu ya. temenan pun kan harus saling kan, Oke. harus satu frekuensi. Yang nyambung. Apalagi hubungan gitu. Oke. Thank you ya, Oke, Sonia. thank you. Oke. Menurut lo nih, bucin itu hal yang romantis atau malu-maluin? Bucin. Bucin itu hal yang manusiawi sih menurut gua. Tapi kadang malu-maluin, kadang romantis, tergantung orang yang nyikapinnya. Orang yang ngelakuin sama orang yang nyikapinnya sih. Tapi ada nggak sih, pasti semua orang pernah dong ya bucin. Apa sih hal terbucin yang pernah lo lakuin? Kalau gua pribadi orangnya nggak, kalau pacaran nggak bucin ya. Kalau gua cuek sih orangnya. Pas lagi di dalam hubungan, apa kasmaran atau pas patah hati pasti pernah dong. Ya, kalau dalam hubungan biasa sih normal gue, nggak kayak orang bucin banget gimana gitu harus WA setiap hari, mau ketemu tiap hari, bela-bela gimana. Tapi pas gue ngerasa bucin tuh gue sakit hati. Wah, gimana tuh ceritanya? Gue dulu sakit. Ya gue ngerasa kok bisa, kenapa sih gue ngelakuin itu ya? Ya gue sadar sih gimana sekarang tuh? bucin itu. Ya dulu pas gue putus sama cewek gue, mantan gue ya, 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Jadi kita itu kan pacaran udah lebih dari 3 tahun. LDR lah 6 bulan karena gue lulus kuliah, dia juga lagi lanjutin kuliah di sana. Nah ini berat sih. Masa mau dijelasin di sini? Iya dong, jelasin. Nggak Jadi kan apa-apa nih, biar gua penonton tahu buka aib. kadar kebucinannya itu seberapa sih gitu. Oke, berarti kita di sini buka-bukaan ya. Iya dong. Jadi biar penonton juga tahu kadar kebucinan seorang sub ini sampai mana sih Bang tahapnya Yap. gitu. Oh, Bang Yap. Kadar kebucinan gue sih normal. Kalau menurut gue sih nggak kayak gue nilai sendiri ya. Cuman gue nggak normal bucin ketika gue itu memperjuangkan sesuatu. Misalnya gue perjuangkan Contohnya cewek gimana tuh? Gue itu pas putus sama, lebih jelasnya sih gue diselingkuhin ya. Karena udah lama nggak ketemu, udah 6 bulan. Sakit banget tuh. Udah lama nggak ketemu, diselingkuhin. Ya emang cewek kan ya wajar sih ya. Di sana dia sendiri, terus gue tinggalin selama 6 bulan. Mungkin dia kan butuh temen sih. Gue kan cuma bisa ngingetin makan doang. Yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. Ya. Iya. Gue cuma bisa ngingetin doang. Di sana dia ada nemenin. seseorang yang bisa nemenin dia makan. Iya. Ketahuan dia selingkuh tuh. Nah di saat itu gue ngerasa bucin banget nih. Oh gue sakit hati banget. Apa yang lo lakuin waktu itu? Ya, gue langsung nyusul cewek gue. Gue di Lampung. Terus dan langsung ke Jogja? Langsung ke Jogja gue. Malam itu ketahuan dia tuh jalan sama cowok tuh ya. Gue ngeliat di IG-nya terus dia update. Gue besok harus ke Jogja. Dan lo berangkat? Nah, kebetulan besok itu ada jadwal sama kawan-kawan gue mau liburan bareng, pokoknya ke Bali gitu kan, bareng-bareng. Terus gue cancel, gue langsung pesen tiket pesawat. Ya gue langsung pagi itu ke Jogja. Dan gue di Jogja itu muter-muter nggak jelas. Nggak jadi nemuin si cewek?
Jadi ceweknya takut ketemu gua. Jadi nggak ketemu sama sekali. Ketemu akhirnya. Nah, gua di Jogja jadi pokoknya gua hubungin cewek gua mau ketemu pokoknya. Ya dia masih takut. Gua sengaja booking hotel di sana pengen nenangin diri ya. Tapi kawan-kawan sih masih ada. Mau di sana. nenangin mau nenangin diri? Nenangin diri apa di hotel pokoknya. Oh, oke. Terus Gua nggak pengen ketemu kawan-kawan gua gitu kan. Terus gua pengen ketemu sama mantan gua yang nggak tahu mantan apa udah putusin gitu ya. jadi statusnya masih belum jelas tuh ya waktu Ya. itu. Ya udah sih cukup situ aja kan. Kan nanya kebucinan gua Iya, ya iya. gua Berarti intinya lo bela-belain Nah. cancel liburan sama teman sampai ketemu si orang yang selingkuh itu gitu ya. Iya. Oke. Berarti beres kejadian waktu itu lo sempet lah ya ngalamin kayak krisis kepercayaan terhadap hubungan. sebentar sih. Sebentar. Ya, kalau sebenarnya kan perasaan tuh kan lagi emang campur aduk gitu ya. Mungkin sebulan dua bulan. Cuman setelah setahun ya udah biasa aja lagi, cuma nggak trauma gitu kan. Ya gue nggak memandang satu cewek itu sama. Iya, Nggak trauma pasti kan sih. orang beda-beda. Beda-beda dan keadaan juga beda-beda dan gue harus belajar kenapa dia sampai kayak gitu. Jadi introspeksi diri. Introspeksi diri. Berarti lo terakhir pacaran kapan? Gue terakhir pacarnya itu 3 tahun yang 3 lalu. tahun yang Ya, lalu. jomblo 3 Jomblo tahun. abadi ya, Bu. Nah, Nah, sekarang nih, Nah. berarti sekarang statusnya apa? statusnya Ah, single parent single parent. and I'm very happy. Alright. Single Iya. and very happy. Ya. Oke. Nah, untuk kedepannya, Ya. kriteria pasangan yang dicari itu yang gimana sih? Pasti kan adalah kayak yang secara fisik Ya, atau secara nggak munafik. personality. Kalau secara fisik pertama mandangnya First impressionnya pasti iya. ya, cantik pasti ya. Semua orang juga tanya pasti cantik pertama. Terus kalau lebih ke dalamnya lagi ya perempuan yang mau ya ini lebih bahas ke perempuan buat menikah ya, Mm-mm. buat kedepannya. Kan tadi kalau secara fisik udah Ya. nih, personality-nya gimana? Personalitinya Yang tentu yang dipengenin. baik, satu yang baik, satu Terus? yang bisa bareng-bareng gitu ya, Bareng-bareng bareng-bareng gimana tuh? merubah Berproses berproses mungkin bareng ya, lah iya. gitu ya. Itulah pokoknya susah banget. Terus yang terima keluarga gua dan simpel sih mau nurut sama gua. Menurut. Ya. Oke, berarti 3 itu tadi ya kriterianya. Semoga bertemu dengan Nah, semoga bertemu dengan apa yang dicari. Destian Kiara Jengjot. Menurut lu bucin itu romantis atau bego? Ya menurut gue bisa dibilang romantis, bisa dibilang bego. Nah, romantisnya gimana? Romantisnya ya mungkin itu juga ungkapan perasaan kita ya secara berlebih. Emang selama ini yang lu lakuin gimana? Ya maksudnya Hmm. jadi pandangan orang itu berlebihan kayak Oh. terlalu over kayak gitu loh. Tapi yang lu rasain itu romantis apa bego? Ya bisa dua-duanya. Antara romantis sama bego gitu ya. Iya. Nah, selama ini hal apa yang terbucin dalam hidup lu selama pacaran? Hal terbucin. Hmm, Kayaknya menghabiskan terlalu banyak waktu sama si dia. di mana? Di mana? Ya Ngapain- bersama maksudnya. Ngapain aja? Ya kemana-mana bareng, makan bareng. Nyampe lupa kalau Lupa ada sama. ya ada waktu buat sama teman, ada waktu buat ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, terakhir lu pacaran kapan? Belum bisa dibilang terakhir sih karena sekarang juga masih Oh, menjalani hubungan. masih menjalani hubungan. Iya. Sekarang bucinnya lu tuh gimana sama pacar lu sekarang? Kalau sama pasangan sekarang sih udah nggak mikirin gimana bucin atau enggak, tapi kita mencoba untuk menata kehidupan kedepannya. Oh, jadi Maksudnya menata masa depan. Jadi kita mulai merintis usaha bareng-bareng. Gimana? Sebelum menikah menurut gua tuh harus dipikirin dulu. apa? Ya, ini agak berat kayaknya ya. Ya udah, ungkapin aja, ungkapin. Jadi ntar nggak ke situ. Nggak apa-apa, ngalir aja. Mau nangis nangis. Emang cowok lu di mana? Bang? Lagi di luar negeri. Ya berarti bucinnya lebih ke ini ya, bermanfaat lah ya. Iya, kita sama-sama saling support. Kalau untuk menghabiskan waktu telepon-teleponan berjam-jam itu sih udah bukan lewat masanya masanya lagi. Iya, kita cuma sekedar support. Saatnya dia bekerja, ya udah kita support. Gitu juga sebaliknya. Menata masa depan. Untuk menata masa depan. Iya. Jadi, tapi sekarang cowok lu udah sesuai kriteria lu apa belum? Menurut gue sih udah, soalnya ya mau Gimana? nangis.
Enggak, dari tadi ngobrol sama Desi ada hal yang bikin lu mau nangis tuh apa coba? Iya, Ceritain jadi aja. awalnya gue maksudnya kalau yang lain kan yuk pacaran, ya udah pacaran aja. Tapi gue kenal sama dia, dia cuma bilang mau nggak jadi istri saya, cuma jawab kayak gitu kan. Terus ya gue mikir kayaknya mustahil deh cowok gitu cuma ngajakin orang mau nggak jadi istri saya, itu kayaknya udah zaman sekarang tuh udah jarang banget ya. Hal bucin dia yang waktu itu lu apa? Nggak Apa tahu pernah bisa dia apa dibilang baik ke bucin. orang tua lu gitu? Iya, Dulu yang bikin lu sedih apa? nggak tahu ya ini bisa dibilang bucin atau gimana sih, nggak tahu. Cuma dia membuktikan itu, dia datang tuh waktu itu dari luar negeri, dia pulang ke Indonesia, dia nggak ngabarin, tiba-tiba dia ngabarin udah ada di Indonesia, terus dia bilang mau ke Lampung, jauh dari kesan kota. Jadi gue bilang di sini tuh desa, cuma dia bilang saya tujuannya ke sana bukan mau liburan, bukan mau shopping dan lain-lain, tapi saya mau ketemu orang tua kamu. Itu jawaban dia. Terus ya udah dia datang, dan kebetulan saat itu saya sedang mengikuti karantina Mulima Hanai. Mau di mana ya? Iya, jadi selama 1 minggu saya karantina dan posisinya lagi nggak di rumah. Terus dia datang ke rumah dan saya lagi nggak di rumah, jadi positif udah ketemu kedua orang tua saya. Jadi sebelumnya juga saya izin sama orang tua saya kalau dia mau datang ke sini dan diizinin. Nah di situ posisi mama juga lagi sakit. Saat itu kan mama habis operasi kaki tuh, kakinya patah juga. Oh ya, Mbak. Ya terus dia sempat nanya ke mama, "Ma, pernah nggak lihat?" Dia manggilnya aku Kiara kan. Pernah nggak lihat Kiara event selama ini? Maksudnya beberapa tahun kan aku menjalani dunia modeling ya, event di beberapa kota. Dan Iya dah. Apa terusin aja. jadi pas Mulima Hana itu dia datang sama kedua orang tua aku, dan posisinya saat itu mama juga masih ada. Terus dia nggak ada rasa malu, nggak ada rasa canggung. Terus dia cuma mikir gimana caranya supaya mama bisa nonton aku di dalam gedung. Sementara di dalam gedung itu kan Nggak boleh iya. nggak bisa, susah masuknya kayak Iya susah, hanya orang-orang tertentu yang bisa ada di depan paling depan buat iya, nonton gitu ya. paling depan untuk orang penting aja. Cuma di situ dia berusaha buat minta izin gimana supaya mama bisa nonton di paling depan dan ngelihat keadaan aku, karena mama juga saat itu kan pernah operasi mata, jadi matanya juga agak nggak terlalu melihat secara jelas. Saat itu aku bukan melihat cowok itu dari materi, dari hal lainnya, tapi melihat dia, sikap dia ke orang tua aku kayak gimana. Karena zaman sekarang orang banyak cowok tuh susah buat dekat sama orang tua si perempuan, apalagi yang udah sakit-sakitan mau gendong. Contohnya kayak pasangan aku ya, nyampe dia mau gendong mama masuk ke dalam gedung, itu kan kayaknya zaman sekarang susah lah, gengsi gitu kan. Tapi dia mau berani, terus dia coba gendong mama, nyampe mama bilang udah mama di mobil aja, tapi dia tetap kekeh karena dia mikir mama selama ini belum melihat aku berada di suatu event. Jadi dia mau berusaha buat bantu mama buat ngewujudin kalau mama itu bisa nonton aku. Iya. Nah sekarang harapan ke depan buat hubungan kalian apa nih? Harapan kedepannya ya pengennya kita segera menikah, terus apa yang kita bangun sekarang itu jadi apa yang kita inginkan. Amin. Semoga cepat tercapai dan semoga semua yang direncanakan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah, barakallah. Pokoknya sukses terus, oke? Cheers ya. Kak, menurut lo nih, bucin tuh romantis atau malu-maluin sih? Menurut gue sih bucin tuh romantis karena gue seneng Seneng ngebuncin. ngebucin. Sering dong berarti. Sering. Gue ketahuan selingkuh sama cewek gue dulu. Waduh, terus Masih sayang sama dia, masih istilah belum. masih pengen masih lah pengen lah bareng-bareng. bareng-bareng sama Terus. dia. Tapi memang dianya udah nggak mau lagi sama sekali. Nah jadi itu udah kebingungan sih gue harus ngapain kan gitu loh. Karena udah gue bujuk, udah dengan segala cara udah susah. 1001 cara Udah 1001 cara nggak sih, mempan. udah nggak mempan. Akhirnya Jadi akhirnya
kebetulan kan kalau gue ini ngejalin hubungan itu pasti deket sama orang tuanya gitu loh. Jadi ada jalur Khususnya sama belakang ya. mamanya. Nah, waktu itu gue lagi di rumah, terus dapat kabar dari temen bahwa ini pacar gue lah, tapi posisinya kita udah Lagi lagi renggang. renggang lah, karena ada satu masalah juga kan gitu. Jadi dia ini mau datang ke rumah, nah nggak tahu dia tuh mau datang sama gengnya, mau geruduk, mau ngamuk atau apa. Enggak, ini biasanya kalau datang segerombolan itu kan biasanya ada masalah. Iya. Ini lagi ada masalah apa nih ceritanya? Iya, hampir sama sih kasusnya kayak pertama kita ketahuan selingkuh Oh, lagi gitu kan. lagi dan Iya, lagi. dan lagi dan Terus lagi, terus gitu. apa yang lo lakuin waktu itu? Jadi waktu itu bingung mau ngapain, harus ngapain juga kan, mana Parno juga. Jadi tiba-tiba terlintas langsung pakai baju koko kan, pakai sarung gitu kan, pakai peci. Jadi seolah-olah tuh harapannya tuh pengen dia ngeliat ada adem rasa gitu ya. iba gitu kan. Waduh, dia ini habis sholat gitu kan, dia ini habis ibadah kan gitu Ternyata kan. responnya Ternyata ya itu salah satu opsi yang benar-benar nggak recommended sih. jadi bucin jalur syariah Iya, nggak recommended ya guys. nggak recommended sama Dia sekali. jadi tetap kayak Tetap dia marah-marah dan lain-lain. marah-marah, tetap dia ngamuk-ngamuk juga di rumah. Ya udahlah, kita terima aja kan gitu. Kandas tuh ya berarti Kandas. habis itu kandas. Oke nih Kak, berarti sekarang statusnya gimana? Status sekarang sih udah menikah. Oh udah menikah, alhamdulillah. Harapan lo ke depannya sama keluarga tercinta ini apa? Kalau harapan ke depan sih, karena gue udah berkeluarga tuh udah hampir 7 tahun ya. Jadi dimana fase-fase istilahnya banyak problem istilahnya udah kita lewatin semua. Sekarang sih fokusnya pengen gimana caranya ngedidik anak aja gitu. Didik Semoga anak ya dari pendidikannya, dari kebutuhannya semua sih, itu aja. Oke kalau gitu, thank you Kak. Semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, terus keluarganya samawa.